Kali ini dari emiten pertambangan pemirsa, masih dari kinerja mereka di kuartal pertama di 2021, ada PT Timah Tbk atau TINS yang mencatatkan kinerja positif di sepanjang kuartal pertama di 2022. Dengan laba perusahaan tercatat melesat lebih dari 5.000%. Dan seperti apa pencapaian TINS di sepanjang kuartal pertama di 2022? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, PT Timah Tbk berhasil membukukan laba sebesar Rp601 miliar atau naik 5.713% dibandingkan kuartal 1 2021 di Rp10 miliar. Perseroan juga berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp4,4 triliun atau naik dibandingkan kuartal 1 2021 di Rp2,44 triliun. Dengan capaian ini, perseroan berhasil mencatatkan peningkatan kinerja laba operasi sebesar 575% menjadi Rp885 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp131 miliar. Selain disebabkan oleh naiknya harga logam timah, capaian ini juga ditopang efektivitas TINS dalam menekan biaya operasional. Dari sisi operasi, produk biji timah pada kuartal 1 2022 tercatat di 4.508 ton atau turun 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5.037 ton. Dari jumlah tersebut 35% atau 1.553 ton berasal dari penambangan darat, sedangkan sisanya 65% atau 2.925 ton berasal dari penambangan laut. Produksi logam timah turun sebesar 8% menjadi 4.820 ton dari periode kuartal 1 2021 di 5.220 ton. Adapun penjualan logam timah tercatat sebesar 5.703 ton atau turun sebesar 4% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 5.912 ton. Kedepan, Timah terus berupaya untuk meningkatkan volume produksi sehingga target produksi dapat tercapai sesuai RKAP. Di sisi lain, posisi nilai aset Timah pada kuartal 1 2022 di Rp14,4 triliun atau turun 2% dibandingkan akhir tahun 2021 sebesar Rp14,7 triliun. Posisi liabilitas sebesar Rp7,4 triliun atau turun 12% dibandingkan posisi akhir tahun sebesar Rp8,4 triliun. Sedangkan posisi ekuitas naik 11% menjadi Rp7 triliun dibandingkan posisi akhir tahun sebesar Rp6,3 triliun. Berbagai sumber ada di Di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, TINS juga ditutup di zona hijau seiring penguatan dari indeks harga saham gabungan. Pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 1.600-an, tepatnya di 1.670. Kemudian pada pukul 10 penguatan agak sedikit terbatas di 1.660. Kemudian pada penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini, TINS menguat signifikan dan menembus di level 1.700-an, tepatnya di 1.725. Namun penguatan kembali mulai terbatas hingga pembukaan sesi kedua yang berada di level 1.715. Kami akan sampaikan posisi TINS di sesi kedua hari ini. Masih ditutup di zona hijau dan lagi-lagi penguatannya juga sudah mulai terbatas di 2,10% dan ditutup di level yang lebih rendah di 1.705. Sementara di sepanjang perdagangan hari ini level terendah maksud kami, TINS ada di 1.655, sementara level tertinggi di 1.735. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham TINS dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di Desember bergerak di 1.500-an, di Januari hingga Februari ini lebih cenderung tertekan, ini bahkan di Februari di 1.300-an, tepatnya di 1.395. Di Maret dan April, TINS kembali mengalami penguatan, meskipun di perdagangan Mei, ini untuk TINS kembali bergerak di bawah 1.800-an, tepatnya di 1.715. Sementara data yang kami pegang, di sepanjang 6 bulan terakhir, TINS sudah menyentuh ke level tertingginya di 2050 pemirsa. Sementara secara year to date juga di posisi yang sama, dan 3 bulan terakhir juga menyentuh ke level tertingginya di 2050. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak untuk TINS dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio dari TINS atau PER-nya ada di kisaran 5,34 kali, PSR-nya di kisaran 0,73 kali, PBV dari TINS di 1,83 kali, sementara PCFR-nya atau price cash flow ratio dari TINS ada di kisaran 1,57 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi
Semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan juga trader pasar modal Indonesia.